agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Alhamdulillah saya diundang untuk mengikuti daurah ya bersama salah seorang ulama besar yang pernah menjadi mudarris pengajar di Masjid Nabawi. Beliau adalah Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, salah seorang dosen yang faq dalam bidang akidah di Universitas Islam Madinah UIM. Beliau membahas kitab akidah karya Syekh Abu Bakar Al-Ismaili, yaitu I'tiqad A'immatul Hadits, membahas tentang kitab kecil yang isinya adalah keyakinan para imam hadis atau para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau zaman dulu ya, ahlus sunnah itu ahlul hadis. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya apakah ahlus sunnah itu ahlul hadis, maka kata Imam Ahmad, jika bukan mereka siapa lagi. Jadi istilah ahlul hadis zaman dulu bukan berarti orang yang sebatas menggeluti hadis, bukan. Orang yang betul-betul bersandar kepada dalil, kepada wahyu, yang diantaranya adalah al-hadis. Ya, ahlul hadis lawannya adalah ahlul ra'i, orang yang hanya sebatas pendapat saja gitu. Beda, kadang-kadang istilah itu dari zaman ke zaman ada perubahan gitu. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i ahlul hadis. Ya, Al-Imam Malik ahlul hadis, Al-Imam Abu Hanifah ahlul hadis, Al-Imam Ahmad apalagi ahlul hadis gitu. Dan banyak faedahnya. Kitab itu kecil, Masya Allah, kecil, tapi ini kitab akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj. Dan kitab-kitab akidah di zaman dulu itu kalau kita sandingkan isinya itu hampir sama semuanya. Hampir sama, membahas tentang akidah rububiyah, uluhiyah gitu kan, membahas tentang al-asma wa sifat. Pasti juga pembahasannya tentang Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Kayak Syarh Sunnah kan Al-Muzani, bahasan-bahasan pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya kan, ada di langit bersemayam di atas arsy. Al-Ismaili juga sama, I'tiqad A'immati Ahlil Hadis juga sama istrinya seperti itu. Kalau kita lihat kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari sama. Al-Humaidi juga punya kitab akidah sama, isinya seperti itu. Jadi dulu para ulama usuluddin tidak, dalam masalah usuluddin, dalam masalah pokok agama tidak berselisih. Dan banyak faedah yang baris, Masya Allah ya. Di antara faedah yang terakhir yang saya tangkap itu tentang pentingnya nasyrul ilmi, pentingnya menyebarkan ilmu. Dan jihad kita hari ini ahammul jihad, jihad yang paling penting bagi kita di zaman sekarang ini adalah nasyrul ilmi, menyebarkan atau menebarkan ilmu, memberikan ilmu ini seluas-luasnya. Kemudian di majelis kita menyebarkan ilmu itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya al-ikhlas. Al-ikhlas bagi kita, al-ikhlas bagi pelajar. Ya, semuanya harus ikhlas. Ini adalah bagian daripada ibadah, bahkan di antara ibadah yang sangat penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa talabul ilmi afdalu minan nawafil, bahwa menuntut ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi ahamiyatul ikhlas lil mudarris walil muta'allim, pentingnya ikhlas bagi pengajar, demikian pula pelajar. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ketaatan ini hanya untuk Allah. Min afdhalit ta'at. Maka itu yang pertama. Kayak beliau mengatakan bahwa penting sekali memanfaatkan segala kecanggihan teknologi ini untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu.
manfaatkan. Alhamdulillah nih kita ada fasilitas ini bisa menyebarkan ya ilmu ini, sementara bapak dan ibu atau adik-adik sekalian bisa mengikuti pelajaran ini dari rumah langsung. Ya. Yang kedua, ahamiyatu al-isti'dadil mudarris. Pentingnya seorang pengajar menyiapkan pelajaran dengan baik. Itu. Ini beliau pesannya seperti itu. Betul-betul harus disiapkan dengan baik pelajaran yang akan disampaikan. Karena amal kita ini atau apa yang kita lakukan ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang utama. Bahkan wazifatul anbiya, apa yang dilakukan oleh para nabi, itu ad-da'wah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Dalam surah Yusuf kan, "Qul," katakanlah olehmu Muhammad, "hadhihi sabili," inilah jalanku, ini jalanku. "Ad'u ila Allah," aku mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, di sini juga pentingnya ikhlas. Mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia bukan kepada diri sendiri tapi kepada Allah Rabbul Alamin. Ad'u ila Allah ala basiratin. Lihat, ala basiratin. Di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Makanya perlu persiapan dengan baik. Nah, ini yang di antara hal yang beliau sampaikan sangat penting. Seorang mudarris, pengajar harus menyiapkannya dengan baik. Kemudian kata Allah, "Ana wa manittaba'ani," jalanku dan jalan setiap orang yang mengikuti aku. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW, ikuti jalan ini. Ya, menyebarkan ilmu, minimal menyebarkan ilmu itu kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang pertama pentingnya apa? Ikhlas. Yang kedua, seorang mudarris, seorang dai harus betul-betul menyiapkan materinya dengan baik. Yang ketiga tentang ahamiyatu quwwatil lisan. Pentingnya kuatnya lisan. Kuatnya lisan di sini quwwatul bayan. Kemampuan untuk menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan sehingga mudah difahami. Termasuk di dalamnya adalah menyiapkan perangkat dengan baik. Ya, kalau kita ngisi kajian di masjid, sound systemnya harus baik. Itu penting. Saya dulu pernah dengar ada seorang ustadz itu, kalau dia ngisi kajian di tempat mana saja, dia bawa sound systemnya sendiri. Jadi di mobil itu sound system sendiri dia. Karena sebagian masjid kalau kita ngisi itu ala kadarnya gitu aja. Sound systemnya kadang-kadang nggak jelas gitu kan, kadang-kadang terdengar di sini tidak terdengar di sana, kadang-kadang ada sound system yang kalau kita bicara, pembicara jadi capek gitu. Ya ada kan yang kayak gitu gitu, karena kok kita nggak kedengaran sehingga harus berteriak gitu, padahal di sana sudah terdengar gitu. Nah, beliau itu pentingnya kuwatul lisan, kuwatul bayan, termasuk perangkat yang harus disiapkan. Makanya kepada para panitia kajian atau DKM masjid, ini masalah sound system itu bukan masalah biasa, ini masalah penting. Kan di antara syarat dakwah itu bahwa dakwah itu bisa tersampaikan dengan baik. Jangan sampai apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang didengar. Nah, itu muskilah. Saya pernah menjadi penerjemah Syekh Ibrahim juga di Istiqlal. Saya duduk sama beliau kan, tapi si sound systemnya itu nggak terdengar dengan baik. Sehingga apa yang saya dengarkan, hanya saya melihat bagaimana dan apa yang diucapkan oleh Syekh. Nah itu kan nggak jelas. Itu muskilahnya. Udah di Istiqlal kan, keringat dingin. Apa ini? Sampai saya minta bantu, di samping saya Ustaz Kurna itu
Ustaz Gunadi juga sama, kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Akhirnya kajian berikutnya setiap penerjemah dikasih ini kan earphone gitu, sehingga apa yang terdengar itu apa yang disampaikan itu terdengar dengan baik. Itu muskilah itu ya ketika di Istiqlal. Berbeda ketika saya jadi penerjemah di mana, di Bandung tuh, di PDN. Itu mah jelas enak gitu kan, kita menerjemahkannya itu enak sampaikan. Itu pentingnya kuwatul lisan, kuwatul bayan, kuatnya lisan, kemampuan dalam menjelaskan. Jadi jangan sampai seorang guru menjadikan masalah sederhana menjadi rumit, enggak. Harusnya menyederhanakan masalah. Kemudian di antara hal yang penting juga adalah kuwatul istima', kemampuan dalam mendengar. Itu untuk para tulabul ilmi, para pemirsa sekalian, siapkan perangkatnya dengan baik gitu kan. Mau belajar itu alangkah baiknya juga kita kan sekarang ada smart TV kan, kita siapkan tuh ya, manfaatkan untuk belajar di rumah ini. Kayak gini kajian YouTube kan manfaat, suaranya bagus gitu, soundnya bagus, siapkan perangkatnya, kitabnya, alat tulisnya, terus sedikit. Masya Allah, ini fasilitas yang sangat manfaat yang Allah berikan kepada kita di zaman kita sekarang ini. Zaman dulu pengen belajar kepada Imam Ahmad, perjalanan berbulan-bulan, gak ada kendaraan apalagi pesawat. Ya kendaraannya cuma kuda dan unta saja. Tapi kita sekarang bisa belajar kepada Ustadz Bulan, kepada Ustadz Bulan gitu kan. Kalau yang punya kemampuan berbahasa Arab bisa belajar kepada Syekh Bulan yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Mesir, yang ada, Masya Allah. Ya, saya belajar kayak Thalathatul Usul dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Saya bisa dengarkan, Masya Allah, padahal dia ada di Saudi Arabia. Nah, ini fasilitas yang wajib kita manfaatkan lah. Ya, Allah akan bertanya tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita memanfaatkannya dengan baik atau tidak? Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.